Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Mohon maaf nih Pak, bisa mengganggu waktunya sebentar. Boleh. Begini ya Pak, saya kan ada tugas tuh CDP untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Iya. Salah satunya Bapak lah yang saya wawancarai ya kan, Iya. terkait praktek pengambilan keputusan. Iya. Boleh kan saya mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak? Silakan Bu. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD 054910 Merajadi, Iya. adakah satu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah tersebut? Pernah memang saya mengalami kasus atau masalah di sekolah saya. Itu tepatnya pada tahun 2022 silam, di mana dengan datangnya seorang guru ASN P3K yang datang dari luar sekolah kami. Sementara di sekolah kami itu gurunya sudah cukup. Dengan datangnya guru ASN P3K ini dari luar, nah, jadi posisi guru yang sudah ada ini dalam Dapodik, nah itu menjadi bermasalah karena jabatan dalam Dapodik itu sudah cukup. Dengan datangnya guru ASN P3K yang baru tadi, akhirnya salah satu guru honorer itu menjadi korban tidak mendapat jabatan di Dapodik. Oh, gitu ya Pak ya. Lantas keputusan apa yang Bapak ambil saat itu? Nah, inilah yang dilema yang saya hadapi kan gitu. Secara moral ya, kemanusiaan, tidak mungkin gurunya sudah lama mengabdi sebagai honorer di situ saya berhentikan. Sementara kalau saya pertahankan di sekolah itu, tapi dia tidak mempunyai jabatan di Dapodik, nah kan itu menimbulkan masalah karena harapan seorang guru honorer itu adalah beradatnya di dalam data Dapodik sebagai persyaratan nantinya guru tersebut bisa diangkat menjadi ASN P3K. Dari apa yang Bapak sampaikan, menurut saya keputusan yang Bapak ambil sudah sangat solusi ya. Jadi dari modul yang saya pelajari saat ini ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan juga bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang Bapak hadapi yang tadi itu? Mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral? Menurut saya, ya sebagai seorang pemimpin, ya disitu letak permasalahannya. Kalaulah saya mengambil keputusan dengan mengeluarkan guru honorer tadi, tentu ini berhubungan dengan etika gitu. Artinya saya sebagai pemimpin tidak bisa mencari jalan keluar yang baik untuk guru tersebut. Begitu juga dengan secara moral, secara kemanusiaan, apabila saya berhentikan, ya alangkah saya ini tidak sesuai dengan kemanusiaan. Orang yang sudah lama berkorban menjadi honorer itu harus diberhentikan. Jadi saya itu kedua-duanya. Oke Pak, jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, pertimbangannya tentu ya harus menitikberatkan pada kepentingan sekolah. Juga kalau tadi kepentingan individu guru. Jadi dengan kasus yang pernah saya hadapi tersebut, nah, sekolah tidak bisa lah menolak ASN P3K yang SK-nya jatuh diletakkan di sekolah kami, dan sebaliknya saya harus mengambil keputusan bagaimana
nasib guru honorer tadi kan gitu kan. Nah, jadi jalan keluarnya yang saya ambil waktu itu memang sulit. Salah satu memang harus dikorbankan. Bukan apa? Untuk demi kepentingan guru bersangkutan tersebut. Nah, kalau dipertahankan, kalau nggak dalam narkotik kan, akhirnya istilahnya karir guru bersangkutan juga akan ya jadi masalah kan gitu. Jadi akhirnya saya mencari solusi bagaimana caranya menyelamatkan guru yang menjadi korban tadi kan gitu. Jadi saya mencari solusi, saya hubungi kepala sekolah dari guru yang lulus ASN P3K tadi, kan ditinggalkan itu berarti ya. Jadi saya hubungi, saya minta tolong kepada guru, kepada kepala sekolah tersebut, mohonlah kiranya bisa menerima salah satu guru honorer dari sekolah kami untuk dipindah tugaskan di sekolah tersebut yang ditinggalkan oleh guru yang lulus ASN 3K tersebut. Gitu. Alhamdulillah kepala sekolah tadi bersedia. Nah, timbul lagi dilema bagi saya, karena ada 4 honorer itu kan. Manalah yang mesti saya pilih untuk dipindah tugaskan kan gitu. Nah, inilah jalan keluarnya yang saya ambil waktu itu memang sulit. Salah satu memang harus dikorbankan. Bukan apa? Untuk demi kepentingan guru bersangkutan tersebut. Nah, kalau dipertahankan, kalau nggak dalam narkotik kan, akhirnya istilahnya karir guru bersangkutan juga akan ya jadi masalah kan gitu. Jadi akhirnya saya mencari solusi bagaimana caranya menyelamatkan guru yang menjadi korban tadi kan gitu. Jadi saya mencari solusi, saya hubungi kepala sekolah dari guru yang lulus ASN P3K tadi, kan ditinggalkan itu berarti ya. Jadi saya hubungi, saya minta tolong kepada guru, kepada kepala sekolah tersebut, mohonlah kiranya bisa menerima salah satu guru honorer dari sekolah kami untuk dipindah tugaskan di sekolah tersebut yang ditinggalkan oleh guru yang lulus ASN 3K tersebut. Gitu. Alhamdulillah kepala sekolah tadi bersedia. Nah, timbul lagi dilema bagi saya, karena ada 4 honorer itu kan. Manalah yang mesti saya pilih untuk dipindah tugaskan kan gitu. Nah, inilah saya takut nanti kalau saya tentukan satu si A, ya saya istilahnya dipindah tugaskan lah ke sekolah yang baru tersebut. Nah, ini kan pasti dari loh, kok mesti saya kan gitu, apa salah saya? Kan lebih pertanyaan dari guru bersangkutan, karena sekolah yang dituju pun sekolahnya lokasinya jauh kan itu. Jadi memang dilema, bagaimana saya menentukan siapa ini yang akan saya istilahnya secara keluar dari sekolah tapi dipindah tugaskan di sekolah yang baru itu. Oke, jadi menurut Bapak itu benar, Pesus benar memindahkan yang guru honor tadi ke sekolah tersebut karena untuk menyelamatkan dia dari data dapodik lah. Iya, saya itulah yang terbaik waktu saat itu. Jadi Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Ya, kalau bicara tentang efektif, nah tentu di sini efektif mungkin bagi sekolah, tapi untuk bagi guru yang bersangkutan dalam kasus ini tidak efektif. Namun kan ya ada sesuatu hal yang mungkin nggak bisa kita hindari dalam kasus ini kan gitu. Namun tentunya dengan pertimbangan tertentu di antara 4 guru honorer tadi yang harus istilahnya saya selamatkan dalam tanda kutip, tetapi menjadi korban dalam hal ini kan gitu. Tentu dengan pertimbangan selama ya kinerja dia di sekolah. Tentunya maaf ceritanya dari keempat itu saya harus mengambil penilaian. Jadi selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut apa? Ya itu akibat dari pengambilan keputusan saya itu pasti berakibat. Pertama tentunya walaupun terselamatkan dalam tanda kutip guru tersebut, pasti ya terjadilah istilahnya ketidakharmonisan tentunya karena dia merasa menjadi korban. Jadi Pak, dalam memiliki apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dalam kasus ini ya tidak ada jadwal khusus. Berarti langsung Ya. di tempat. Ya. Ya. Adakah seseorang ya atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus ini saya juga memohon pertimbangan dari pengawas sekolah, begitu juga dengan dari ketua K3S kecamatan kita. Ya. Saya bertukar pendapat, bertukar pikiran dengan beliau. Nah, disitu saya mendapat pertimbangan sehingga saya bisa mengambil keputusan. Oke Pak, berarti ada ya Pak ya? Ada. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut? Ya, pelajarannya pertama tentunya dalam mengambil keputusan itu kita memang harus bersikap bijaksana, berhati-hati, terutama tentang etika. Jangan sampai kita menimbulkan istilahnya ketidakharmonisan. Dalam tanda kutip walaupun itu tidak bisa dihindari, tapi sekecil mungkin kalau bisa ketidakharmonisan itu kita hindari. Oke Pak, terima kasih Pak atas wawancaranya hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu saya diterima untuk wawancara Bapak hari ini. Sama-sama dulu. Oke Pak, makasih ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.